Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Siang itu terik matahari menyengat jalan raya di kawasan Cibinong, Bogor. Jalanan cukup ramai, kendaraan lalu lalang, klakson bersahut-sahutan. Di tengah hiruk-pikuk itu, tampak seorang wanita berkerudung panjang turun dari mobil Avanza hitam bernomor polisi B14XY. Ia mengenakan gamis abu muda dan wajahnya tampak teduh, namun berwibawa. Orang-orang di sekitar tahu, wanita itu sering mereka sapa Ustadzah Naila, sosok yang dikenal mengajar di beberapa pesantren dan juga sering mengisi kajian di masjid-masjid besar. Namun siang itu, ketenangan Ustadzah Naila terusik. Baru saja mobilnya berhenti di pinggir jalan untuk menunggu santriwatinya membeli air minum. Dua anggota polisi lalu lintas mendekat. Salah satunya, Bribka Rendi, dikenal di kawasan itu sebagai petugas yang sering, tegas tapi pilih-pilih. Banyak warga yang mengeluh karena dia kerap menilang tanpa alasan jelas, apalagi kalau melihat mobil bagus atau pengemudi yang terlihat lemah. Bribka Rendi mengetuk kaca mobil. "Siang, Bu. Boleh lihat surat-suratnya?" Katanya dengan nada setengah perintah. Ustadzah Naila menurunkan kaca, tetap dengan senyum lembut. "Ada apa ya, Pak Polisi?" "Bu berhenti di sini menghalangi jalan, itu sudah termasuk pelanggaran lalu lintas," jawab Rendi cepat. Padahal posisi mobil Ustadzah tidak di bahu jalan utama, melainkan di tepi yang memang diperbolehkan berhenti sebentar. Tapi Ustadzah Naila tetap tenang. Ia serahkan SIM dan STNK dengan sopan. Bribka Rendi melihat sekilas, lalu berpaling ke rekan di sebelahnya, Aibda Dimas, dan berbisik pelan. Namun cukup terdengar, "Mobilnya lumayan, nih. Kayaknya bisa, ngerti lah maksud kita." Ustadzah Naila hanya menunduk. Ia paham betul arah pembicaraan itu. Sudah terlalu sering ia dengar keluhan masyarakat tentang oknum polisi yang seperti ini. Namun kali ini, ia memilih diam dan melihat sampai sejauh mana dua oknum itu akan bertindak. Tak lama kemudian, Rendi berkata, "Gini aja, Bu. Daripada ribet nanti urus di pengadilan. Ya, kita selesaikan di sini aja. Tapi ya, Bapak bantu ya, biar nggak perlu ditulis surat tilang." Nada suaranya mulai jelas, meminta uang damai. Ustadzah Naila menatapnya, masih dengan wajah teduh. "Maksud Bapak, bagaimana?" tanyanya lembut. Rendi menyeringai. "Ya, Ibu kasih uang administrasi aja, biar beres. Nggak usah banyak-banyak, 200.000 juga cukup." Dimas ikut menimpali, "Kami bantu kok, Bu. Daripada repot nanti sidang, toh cuma pelanggaran kecil." Beberapa warga di sekitar sudah mulai memperhatikan. Sebagian hanya menggeleng, karena tahu gaya Rendi memang seperti itu, memanfaatkan seragamnya. Tapi mereka tak berani bicara, takut kena masalah. Ustadzah Naila menghela napas pelan. "Baik, Pak. Tapi sebelum saya kasih uang, boleh saya tahu nama lengkap dan pangkat Bapak berdua?" tanyanya tiba-tiba. Rendi agak kaget, tapi tetap berusaha tenang. "Loh, buat apa, Bu? Kita kan cuma bantu. Ini kan urusan ringan aja." Namun ada suara Ustadzah mulai berubah, tidak lagi sekadar lembut, melainkan tegas dan berwibawa. "Saya cuma ingin tahu saja, supaya nanti saya tidak salah menyebut nama saat saya melaporkan kejadian ini ke atasan Bapak di Polda." Kata "melaporkan" membuat kedua polisi itu terdiam. Mereka saling pandang, mulai merasa ada yang tidak beres. "Loh, maksud Ibu apa ini?" ujar Dimas mulai gelisah. Ustadzah Naila tersenyum kecil.
menatap keduanya lurus. Maksud saya tahu betul aturan lalu lintas. Saya juga tahu kalau tempat saya berhenti ini tidak melanggar. Saya juga tahu tindakan Bapak meminta uang tanpa dasar hukum adalah pelanggaran serius. Randy mencoba menahan diri, tapi terlihat gugup. Bu, jangan salah paham. Kami cuma. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, dari mobil belakang turun dua orang pria berpakaian sipil. Namun jelas terlihat postur mereka tegap seperti aparat. Salah satu dari mereka langsung menghampiri. Ustadzah, ada masalah? Katanya sopan namun tajam menatap kedua polisi itu. Randy menelan ludah. Ini siapa lagi, Bu? Ustadzah tersenyum tenang. Oh, ini dua murid saya. Mereka anggota Propam yang sedang mengikuti pengajian rutin. Kedua polisi itu langsung pucat. Nama Propam saja sudah cukup untuk membuat keringat dingin mengalir. Randy mencoba merapikan helmnya. Dimas melirik kiri kanan dengan panik. Suasana di pinggir jalan yang tadi panas mendadak terasa tegang. Warga sekitar mulai berbisik-bisik, ada yang mulai merekam diam-diam. Dan di tengah situasi itu, Ustadzah Naila berdiri perlahan dari mobilnya. Dengan sikap anggun tapi berwibawa, ia menatap kedua polisi itu dalam-dalam. Bapak berdua tahu apa itu amanah? Seragam yang Bapak pakai itu bukan alat untuk menakuti rakyat, tapi tanggung jawab yang kelak akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia, tapi juga di hadapan Allah. Kata-katanya lembut, tapi menembus dada. Randy hanya bisa menunduk, sementara Dimas menggigit bibir menahan rasa malu. Namun yang mereka belum tahu, masalah ini belum selesai. Karena setelah itu, Ustadzah Naila melakukan sesuatu yang membuat keduanya benar-benar tak bisa tidur semalaman. Angin siang yang tadinya terasa panas kini seperti menahan napas. Warga sekitar mulai mendekat, sebagian pura-pura membeli gorengan di pinggir jalan tapi matanya tak lepas dari pemandangan itu. Dua polisi lalu lintas pucat pasi di depan seorang ustadzah yang tenang tapi berwibawa. Bribka Randy dan Aibda Dimas saling melirik, mencoba tersenyum tapi gagal. Aura Ustadzah Naila dan dua pria berpakaian sipil yang baru datang membuat mereka benar-benar salah tingkah. Bu, maksud saya, Ustadzah, mungkin kami salah paham, ujar Randy terbata-bata. Kami hanya menjalankan tugas. Tidak ada niat untuk meminta uang, potong Ustadzah Naila lembut, tapi tajam. Kalimat Bapak tadi cukup jelas. Dan Bapak berdua sudah terekam. Ia menoleh ke salah satu pria yang berdiri di belakangnya. Lelaki itu mengangkat ponselnya, memperlihatkan layar yang sedang merekam sejak awal percakapan tadi. Dimas spontan melangkah maju. Bu, ini tidak adil. Kami bisa jelaskan kok, ini cuma salah komunikasi. Namun pria kedua, yang berperawakan lebih tegap dan berwajah dingin, langsung berkata pelan tapi tegas, sebaiknya Bapak jangan banyak bicara dulu. Saya Ibda Arif, Propam Polda Metro. Dan rekan saya Bribtu Raka. Kami sedang mendampingi Ustadzah untuk kegiatan dakwah dan pembinaan etika profesi di lingkungan kepolisian. Dan kebetulan, kalian berdua baru saja memperlihatkan contoh buruk yang akan jadi bahan evaluasi langsung. Suasana mendadak hening, Randy mematung. Dimas membeku, ucapan itu seperti palu godam yang jatuh tepat di ubun-ubun mereka. Propam. Polda, bisik Randy lirih, Arif hanya mengangguk tenang. Ya. Dan saya kenal nama kalian berdua. Sudah beberapa kali ada laporan masyarakat soal tindakan kalian di lapangan. Sepertinya ini bukan kejadian pertama, ya? Dimas mulai gemetar. Sumpah, Pak, kami gak bermaksud, kami cuma. Ustadzah Naila menatap mereka berdua dengan mata teduh tapi menusuk. Bapak tahu kenapa saya tidak marah dari tadi? Tanyanya pelan. Randy menggeleng, air keringat menetes di pelipisnya. Karena saya ingin Bapak belajar sesuatu hari ini, lanjut Ustadzah.
Saya sering mengajar para polisi muda di lembaga pembinaan rohani. Saya selalu bilang, jangan pernah gunakan seragam untuk menakuti rakyat. Karena kalau rakyat sudah tidak percaya lagi pada seragam ini, maka hancurlah wibawa hukum itu sendiri. Kata-kata itu seolah menampar keduanya tanpa perlu teriak. Dimas menunduk, sementara Randy hampir tak sanggup menatap balik. Beberapa orang warga mulai berbisik-bisik. Tuh kan, benar polisi itu ketemu batunya. Astaga, ternyata Ustadzah itu dari pembinaan polisi tuh. Makanya jangan macem-macem sama orang syolehah. Bisa kebalik nasibnya. Ustadzah Naila menatap Arif dan berkata, saya tidak mau mempermalukan mereka di depan umum. Tapi tolong, buat laporan resmi sesuai prosedur. Biarkan hukum yang berjalan. Arif mengangguk. Ia mengeluarkan ponsel dinasnya, menghubungi seseorang. Komandan, izin melapor. Kami tangkap basah 2 anggota lantas unit Cibinong melakukan pungli. Ada bukti video dan saksi. Kami akan amankan mereka ke Propam sore ini. Randy panik, mencoba membela diri. Pak, jangan begitu. Kami punya keluarga, anak istri. Tolong kasih kami kesempatan. Ustadzah Naila menatapnya sebentar. Kalau Bapak takut kehilangan pekerjaan karena kesalahan ini, kenapa tidak takut melakukannya? Bukankah setiap rezeki datang dari Allah, bukan dari memalak orang? Randy terdiam. Matanya memerah, antara malu dan menyesal. Dimas yang sedari tadi menunduk akhirnya menangis tertahan. Maaf, Ustadzah, saya hilaf. Saya butuh uang buat bayar kontrakan, anak saya sakit tapi saya tahu ini salah. Saya malu. Ustadzah Naila menatapnya lama. Semua orang bisa salah, Nak. Tapi yang membedakan orang jahat dan orang yang masih punya hati, adalah keberaniannya mengakui dan memperbaiki. Arif dan Raka membawa keduanya ke sisi jalan, memintanya duduk sambil menunggu kendaraan dari Propam. Sementara itu, Ustadzah Naila menenangkan warga agar tidak memperkeruh suasana. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil dinas hitam berhenti di lokasi. 2 anggota Propam berseragam turun, membawa dokumen dan kamera. Mereka langsung mencatat, memeriksa surat tugas, dan mengamankan barang bukti ponsel serta video rekaman. Namun sebelum dibawa, Randy mendekati Ustadzah Naila dengan mata berlinang. Bu, saya tahu saya salah. Tapi tolong, jangan buat istri dan anak saya malu. Saya janji, saya akan berubah. Ustadzah menatapnya dalam, kalau benar ingin berubah, buktikan. Dunia bisa memaafkan, tapi Allah yang menilai niatmu. Saya tidak akan mempermalukanmu di publik, tapi biarlah atasanmu memberi pelajaran yang setimpal. Dimas menatapnya juga, menunduk sambil berkata lirih, terima kasih, Bu. Mungkin kalau bukan ibu yang kami tilang hari ini, kami tidak akan sadar. Ustadzah tersenyum lembut. Setiap pertemuan ada hikmahnya. Mungkin ini cara Allah menegur kalian. Warga yang menonton mulai bertepuk tangan kecil. Bukan untuk mempermalukan, tapi karena mereka kagum. Akhirnya ada orang yang berani menegur dengan cara berwibawa dan beradab. Ketika mobil Propam membawa kedua oknum itu pergi, suasana kembali tenang. Namun bagi Randy dan Dimas, ketenangan itu terasa seperti awal badai. Karena mereka tahu, malam nanti mereka akan dipanggil oleh bagian pengawasan, dan mungkin karir mereka tak akan sama lagi. Sementara Ustadzah Naila menatap langit, berbisik pelan, Ya Allah, lindungilah mereka agar benar-benar berubah. Jadikan seragam itu bukan simbol kesombongan, tapi tanggung jawab. Dan siapa sangka, kejadian itu ternyata terekam oleh warga dan viral di media sosial dalam hitungan jam. Tapi yang mengejutkan bukan hanya karena 2 polisi dimarahi Ustadzah.
melainkan karena terungkap siapa sebenarnya Ustadzah Naila, karena ternyata ia bukan sekadar ustadzah biasa. Ia adalah penasihat rohani resmi di Mabes Polri, sekaligus putri dari seorang purnawirawan jenderal yang sangat disegani, dan kisah itu belum berakhir, karena malamnya, ketika laporan resmi sampai ke meja seorang perwira tinggi, nasib kedua oknum itu ditentukan dengan cara yang tidak mereka duga.